Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mimin mau membahas tentang buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup dan sanggah hasil SKB SSCN 2019. Nah, untuk alur kelulusan SSCN 2019 ini ada dua alurnya. Pertama, peserta login ke akun SSCN 2019. Kemudian nantinya peserta akan tahu kalau dia lulus ataupun nggak lulus ya. Untuk yang lulus, mereka akan diarahkan untuk mengisi daftar riwayat hidup atau mengundurkan diri. Untuk yang tidak lulus, mereka akan diarahkan untuk setuju dengan keputusan atau tidak setuju, yaitu dengan mengajukan sanggah. Nah, pertama tuh kita disuruh login ke akun SSCN. Teman-teman login dan masukkan password teman-teman. Kemudian, teman-teman akan mendapati informasi di bagian beranda teman-teman untuk cetak kartu ini ya, seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk sebelum tanggal 6 November, kita belum bisa mengakses yang ini karena kita belum bisa mengakses ke bagian ini karena nggak bakal keluar untuk bagian ini ya, untuk bagian apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS itu belum ada. Ini nantinya insya Allah akan ada di tanggal 6 November sampai tanggal 15 kalau nggak salah saya. Dan nantinya ketika kita sudah bisa mengakses bagian ini, kita bisa memilih apakah kita akan mengisi daftar riwayat hidup. Kalau emang iya, kita klik bagian iya. Kalau emang tidak, ataupun mungkin ada yang ingin mengundurkan diri, maka teman-teman diajukan untuk mengklik yang ini, untuk klik tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, kalau misalnya kita klik bagian tidak, saya ingin mengundurkan diri, kemudian teman-teman akan diarahkan untuk mengklik tautan ini dan mengisi format surat pengunduran diri. Nah, di sini platformnya itu akan menanyakan kembali nantinya ke kita, apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari CPNS. Nah, kalau misalnya kita masih nggak yakin ya, atau maksudnya nggak jadi, kita bisa klik tidak. Tapi kalau emang sudah tekadnya sudah bulat ingin mengundurkan diri dari CPNS, nah kita diarahkan untuk mengklik bagian iya. Dan nantinya ketika teman-teman sudah klik iya, maka akan muncul bagian ini, Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CPNS dan sudah mengunggah surat mengundurkan diri. Nah, ini bukti surat pengunduran diri Anda. Nah, jika teman-teman ingin melanjutkan, ini ceritanya teman-teman mau nih jadi CPNS gitu kan. Nah, teman-teman tinggal klik iya. Di sini berarti teman-teman mau mengisi DRH teman-teman. Nah, kemudian teman-teman disuruh untuk mengklik bagian mengisi DRH. Nah, langkah pertama yang diisi adalah pengisian data perorangan. Nih, ayo kita lihat di sini ada kolom yang ditandai bintang merah, berarti wajib untuk diisi. Kalau tidak diisi, dia tuh ntar nggak bisa automate ke bagian selanjutnya ataupun nggak bisa disimpan gitu kan, seperti biasa gitu. Teman-teman sudah sangat paham ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi biodata, ada NIK, nama di KTP, terus ada nama sesuai ijazah, tanpa gelar ya, ingat ya kalau nama di sini tuh tanpa gelar. Terus nantinya baru ada gelar depan ijazah.
Terus teman-teman tulis nih apa gelar depan ijazahnya atau apa gelar belakang ijazahnya. Kalau mungkin gelar depan tuh kayak dokter atau doktor, tapi yang belakang tuh ada S.Pharm, SPD, SAG gitu kan. Oke, kemudian tempat lahir sesuai dengan ijazah, tempat lahir sesuai dengan KTP, mungkin beda gitu kan, ditulis aja pokoknya sesuai yang diminta. Teman-teman pasti sudah paham semua sesuai yang diminta ya teman-teman. Kalau tanggal lahir ijazah berarti tanggal lahir yang ada di ijazah, kalau tanggal lahir KTP berarti tanggal lahir yang ada di KTP. Oke, next. Ini ada tinggi badan, berat badan, ini wajib diisi semuanya. Ini yang tanda bintang ini wajib diisi semuanya. Kemudian ini ada alamat lengkap juga, ada kode pos, itu diisi semua. Hobi juga wajib diisi ya teman-teman. Terus ini apakah teman-teman sedang hamil atau tidak hamil, atau ya kalau laki-laki ya gimana mau hamil gitu kan. Oke, itu diisi semua. Kemudian ada juga ini bagian bentuk muka, warna kulit juga diisi. Nah, untuk hobi, jika teman-teman punya banyak jenis hobinya, itu teman-teman bisa mengisi seperti ini. Nah, bisa langsung diisi menulis, IT, seni gitu kan. Jenis hobinya diambil tadi ada menulis. Misalnya ini ada menulis, ada IT, ada seni, ada 3 jenis hobinya. Kemudian teman-teman tulis di sini keterangan hobinya tuh, kalau menulis apa, menulis karya ilmiah tentang IT sambil dengar musik. Di sini kan ada 3-3-nya berarti menulis. Ini menulisnya. Terus IT-nya dia nulis tentang IT. Kemudian seninya itu sambil dengar musik. Alright, next. Setelah data diri ada di sini pendidikan, riwayat pendidikan. Nah, di sini tuh teman-teman diminta untuk mengisi pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, pastikan DRH-nya ini diisi dengan teliti dengan data, karena takutnya nanti kita nggak bisa mengubah apa yang sudah kita isi di sini ya. Pertama, ini kita isi tingkat. Ada tingkat SD, SMP gitu kan, SMA, S1, S2, S3, itu teman-teman isi semua. Terus akreditasinya juga, nomor ijazahnya jangan lupa. Nah, ini perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, ini tuh ceritanya jika teman-teman melamar, let's say teman-teman melamar sebagai guru dan teman-teman memakai ijazah S1 ya kan, S1 FKIP atau tarbiyah apa gitu. Terus teman-teman sebenarnya S1-nya tuh ada 2, ijazah S1-nya ada 2. Misalnya satunya lagi ada akuntansi. Nah, yang di sini tuh berarti teman-teman yang harus teman-teman isi adalah yang sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar. Otomatis yang harus teman-teman isi itu adalah S1 FKIP atau tarbiyah. Dan yang S1 akuntansinya gak boleh diisi. Dan ada juga kondisi dimana kalau misalnya teman-teman sudah punya ijazah S2, tapi teman-teman lamar sebagai guru gitu kan, which is yang dibutuhkan adalah ijazah S1. Sedangkan teman-teman sudah punya ijazah S2. Nah, untuk ijazah S2-nya tidak usah diisi, karena itu lebih tinggi dari tingkat formasi yang teman-teman daftar. Jadi itu nggak perlu diisi. Oke, next. Untuk penambahan pendidikan, teman-teman tinggal klik aja di sini ya, nanti jelas sekali ada tombol tambah pendidikan. Nah, itu nantinya otomatis akan tertambah sendiri ya. Nah, jika teman-teman juga punya riwayat kursus, teman-teman boleh mengisi pelatihannya apa, tanggal mulainya kapan, nomor sertifikatnya apa gitu kan, institusi penyelenggaranya apa, teman-teman isi semua. Nah, jika kursusnya sudah terdaftar, ya alhamdulillah ya, teman-teman tinggal milih. Tapi kalau misalnya jenis kursusnya belum terdaftar, ya nggak apa-apa, teman-teman tulis aja. Next, setelah pendidikan ada pekerjaan.
Di sini ada yang bilang sebenarnya riwayat pekerjaan itu diisi 8 tahun terakhir ya. Tapi di sini kayaknya nggak ada nggak ditulis. Jadi teman-teman tulis aja kalau emang pekerjaannya itu bergengsi atau apa, atau bisa menunjang formasi yang teman-teman lamar, ya teman-teman tulis aja. Ya, oke, next ada penghargaan. Nah, ini juga penghargaan. Ada jenis penghargaannya apa gitu, teman-teman tinggal tulis aja. Nomor SK-nya berapa, tahun perolehannya berapa, negara yang memberikan juga apa, teman-teman tinggal tulis sesuai dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan. Next ada riwayat prestasi. Nih juara 1 mau mana nih, tingkat nasional atau prestasi-prestasi lain. Nggak mesti atlet ya ini ya, nggak mesti bidang olahraga, mungkin bidang seni ataupun mungkin bidang pendidikan, juara olimpiade atau apa, teman-teman isi aja. Ini sama seperti teman-teman bikin daftar riwayat hidup teman-teman ketika mau melamar pekerjaan gitu kan. Makanya teman-teman, Mimin yakin teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan hal ini, dengan menulis CV ya biasanya ya kita bilang ya. Oke, next ada pengisian riwayat keluarga. Kalau sudah beristri ditulis nama istrinya siapa, atau sudah punya suami ditulis nama suaminya siapa. Terus NIK-nya, kalau emang beliau juga PNS, NIP-nya juga ditulis. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman salah nih nulisnya, teman-teman bisa ubah, ataupun misalnya teman-teman bisa hapus kalau misalnya itu nggak ada gitu kan, salah ditulis lah istilahnya. Terus kalau teman-teman sudah punya anak juga ditulis. Kalau misalnya ini orang tua kandung juga ditulis ya teman-teman ya. Saudara kandung, bapak atau ibu mertua juga ikutan ditulis ya. Next ada riwayat istri atau suami. Jika pasangan bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diwajibkan atau dibintangi merah secara lengkap. Ya, ini jelas sekali ya teman-teman, nggak usah di apa namanya, dijelasin juga, teman-teman udah pasti teman-teman lebih tahu. Next ada organisasi. Oke. Organisasi teman-teman tinggal tulis saja dari tahun yang paling atas sampai ke bawah, ataupun dari paling bawah sampai ke atas, pokoknya berurut ya teman-teman ya. Next, ini keterangan lain yang harus teman-teman upload nantinya. Ini punya OSIS ya. Oke, ini tinggal di sini aja. Ada nomor surat keterangan catatan kepolisian. Terus tanggal surat SKCK-nya juga, pejabatnya juga yang menandatangani, nomor surat sehat, tanggal surat keterangan sehat, dokter surat keterangan sehat juga ditulis. Ini jelas sekali keterangan kalau ada ya. Kalau misalnya nggak ada ya nggak ditulis, pendaftar umum gitu kan kalau yang umum. Ya nggak sih? Sepertinya iya. Coba komen di bawah ya teman-teman ya untuk info yang ini ya. Saya juga kurang tahu ini yang info yang ini. Keterangan lain yang dianggap perlu. Oke, next. Masih ada. Oke, ini untuk yang sangat tadi ya. Nih, teman-teman diwajibkan untuk mengklik 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol ini dan cetak di DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang harus ditulis tangan. Nah, pertama berarti kita cetak, kemudian kita tulis tangan, kemudian kita tanda tangani, baru nantinya kita scan dan kita upload atau kita unggah ke halaman SSCN. Oke, kita uploadnya ke sini nantinya, teman-teman.
Ini dia maksimal 500 KB. Yang ini sudah pernah diupload ya. Ini juga ini yang terbaru ya, 5 poin SSCN. Oke, unduhnya di sini nantinya. Alright then. Oke, nggak ada lagi ya. Ya itu aja, ini contohnya. Ini contoh dari teman kita. Ini kalau udah jadi nantinya ya, tertulisnya akan seperti ini. Oh guys, nice ya. Oke, Mimin ngucapin selamat buat teman-teman yang lulus. Alhamdulillah akhirnya bisa kecapai cita-citanya jadi PNS. Tetapi untuk teman-teman yang belum lulus, Mimin juga mau bilang terus semangat, karena mungkin bukan rezeki kita di tes yang pertama, mungkin bisa jadi rezekinya kita di tes kita yang selanjutnya, yang kedua, ketiga, atau keempat. Yang penting tetap semangat, jangan pernah menyerah. Dan kalaupun tapi nauzubillah tidak lulus ya, pekerjaan itu bukan hanya jadi PNS teman-teman, bahkan banyak pekerjaan di luar sana yang gajinya lebih banyak daripada PNS, apalagi seperti ya pengusaha atau apa gitu kan. Pokoknya tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya kita para staf klub belajar semakin semangat untuk memberikan konten-konten menarik dan informatif lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.